Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadira Zahra dengan NIM 2211005074 dari kelas 5 IPIB. Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorial ePrints 345 dengan Debian. Jadi saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen perpustakaan digital. Nah, yang pertama kita sudah mendownload Fvmber-nya, maka kita bisa masuk ke dalam Fvmber. Nah, kita bisa menekan Create a New Virtual Machine. Nah, kita nginstal this image file-nya, lalu kita cari di browse, kita tekan download bahan ePrints, bahan praktik ePrint, tekan Debian-nya, lalu tekan open. Nah, lalu kita next, kita ganti dengan Debian ePrints, Debian 12 ePrints 345. Next, kita ganti jadi 5. Kita tekan store virtual disk as a single file. Next, customer hardware ganti jadi 1100. Close, lalu finish. Habis itu kita akan menginstal Debian-nya. Kita tekan enter untuk mendownload Debian-nya. Kita tekan English, continue, order, continue, order 2 kali, tekan Asia, tekan Indonesia, dan continue. Tekan American English, continue. Nah, kita tunggu sebentar. Kita ketik hostname-nya Fadira. Continue. Continue. Root password 123. Re-enter passwordnya 123. Continue. Full name for the new user itu Fadira lagi. Continue. Username for your account, Fadira. Password 123. 123. Continue. 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 Yes. Lanjut continue.
kita tekan no, lalu kita tekan continue, Indonesia, continue, continue, ya sudah selesai pendownloadannya. Lanjut continue. Nah, kita hanya menceklis 2 di bawah saja. Lanjut continue. Lalu selanjutnya kita tekan continue. Lalu kita pilih dev atau SDA. Lalu kita tekan continue. Selanjutnya kita tekan continue. Setelah kita tunggu, maka udah muncul rootnya, lalu kita tekan if config, lalu kita tekan enter. Nah, jadi ini udah nampak inetnya 192.168.75.131. Maka kita bisa masuk ke putih, karena itu lebih mudah untuk mengcopy paste-nya. Masuk ke putih, lalu kita masukkan yang ada di Debian tadi, 192.168.168.72 75.131. Lalu kita tekan open, lalu tekan accept, login as, kita keluarin aja yang November tadi, kita masuk ke putih, Fadira, enter, passwordnya 123, enter, kita tekan su spasi strip, enter, password 123, enter. Lalu kita bisa masuk ke tutor Bapak. Sini kita bisa mengcopy, tekan klik kanan, enter. Maka untuk step selanjutnya kita bisa melihat tutorial yang Bapak kirim. Lanjut ke nomor 3, menginstal server dan klien dari MariaDB. Kita copy, masukkan ke putih, enter. Lalu selanjutnya langkah keempat, kita masuk ke aplikasi MariaDB. Kita copy, kita masukkan ke putih, enter. Kita exit dari MariaDB-nya. Enter. Oke, MariaDB-nya sudah keluar, maka kita lanjut untuk membuat user appearance. New passwordnya, kita bisa masuk ke tadi, new password, kita bisa bikin rahasia. Ya, enter. Retype-nya rahasia, enter. Full name kita enter saja, room number enter, work phone enter, home phone enter, other enter, yes enter.
kita masukkan selanjutnya root nano etc ke kanan, enter. Selanjutnya maka kita akan mengcopy jadi export Apache run user. Lalu tekan enter, lalu tekan Ctrl X, lalu tekan Y, lalu kita tekan Y, enter, lalu kita tekan enter. Pada tahap selanjutnya kita bisa download file source apprend dan repository variasi publikasi. Tahap selanjutnya kita ekstrak file tar source apprend dan repository variasi publikasi. Selanjutnya kita pindah ke folder source apprend. Jalankan perintah di bawah untuk konfigurasi apprend. Bentar. Make install, enter. SU apprends, enter. CD opt apprend, enter. Bin apartment create book, enter. Archive ID repository enter. Configure vital setting, yes, enter. Hostname repository .s .ac .id, enter. Hostname repository .ac .id, enter. Password, enter. Alias, enter. Add, enter. HTTPS hostname, enter. Administration email Fadira 201203@gmail.com, enter. Archive name test repository Win Imam Bonjol, Win Imam Bonjol repository, enter. Organization name test Win Imam Bonjol, Win Imam Bonjol, enter. Right setting, yes, enter. Configuration database, enter. Database name, enter. MySQL host, enter. SQL port, enter.
socket, enter. Database user, enter. Database password, enter. Database engine, enter. Write this database, yes, enter. Create database, enter. Database super username, rahasia. Masukkan database super username. Oh, salah. Database super username, print, enter. Passwordnya rahasia. Itu nggak nampak ya. Enter. Create database tables, enter. Create an initial user, enter. Enter username admin, enter. Select user type admin, enter. Enter password, rahasia, enter. Email fadira201203@gmail.com, enter. Do you want to build web page, enter. Do you want import log sample division, itu enter. Do you want to update, include line 5 to do you want update the page, enter. Selanjutnya kita akan keluar dari pengguna apprent, lalu kita tekan exit, enter. Selanjutnya kita membuat configuration nomor 19. Nah, kita copy. Nah, itu salin script di bawah ini yang menampilkan cara klik kanan baris pada atas, tekan Ctrl X, tekan Y, enter. Oke, selanjutnya kita aktifkan konfigurasi. Enter. Systematics, enter. 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 Service, enter. apt install network, enter. ifconfig, enter. Langkah selanjutnya kita masuk ke pencarian, lalu kita klik Notepad. Klik kanan Run as Administrator, yes. Lalu kita tambahkan tab baru, cari file, open, Windows, klik cari di bagian bawah,
sistem 32. Cari drivers, ambil etc, ambil all files, host, open. Nah, telah muncul di notepad-nya. Lalu kita backspace. Lalu kita masukkan binetnya, yaitu yang ada pada VMware tadi, yaitu 192.168 192.168.75.131 repository dari .test.ac.id. Lalu kita save. Lalu setelah selesai semua downloadnya, maka kita bisa masuk ke tambah tab repository .test.ac.id. Enter. Nah, maka sudah muncul aplikasi AppPrint yang telah kita buat sebelumnya. Langkah kedua, mengganti tema kustomisasi pada halaman publik. Yang pertama, login dengan akun yang sudah kita daftarkan. Tekan admin pada bagian atas, pergi ke sistem tool yang bagian tengah, pilih AppPrint Bazaar, ketik pada pencarian tem. Install yang no sempati. Setelah terinstall AppPrint Bazaar yang apw tem for AppPrint 33 branding sympathy free, maka kita masuk ke repository .test repository .test.ac.id. Nah, karena kita sudah pernah mendownload sebelumnya temanya dan logonya sudah pernah dimasukkan, maka tidak bisa dihapus lagi, dan ini sudah jadi lambang UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Memonjol. Lalu kita masuk ke dalam bahan praktek 5 AppPrint dan kita akan mendownload FileZilla. Next, run. Yes, I agree. Next, checklist, desktop icon, next, install. Lalu klik finish. Setelah terbuka FileZilla-nya, lalu kita lihat pada bagian atas. Isi hostnya dengan ID net kita yang tadi, 92.168.75.133. Username-nya kita isi dengan nama kita, Fadira. Passwordnya 123. Portnya 22. Tekan klik connect. Lalu klik garis miring yang ada pada di atas. Lalu scroll pada bagian bawah, pilih OPT, double klik OPT, lalu double klik AppPrint 3, lalu kita cari folder dengan nama lib. Di situ kan filenya terkunci,
Jadi kita masuk ke PATI untuk membuka file libnya. Jadi kita masuk ke PATI untuk membuka file libnya. Lalu memasukkan login S, nama kita, Fadira, sampai password 123 SU, password 123, enter. Rootnya kita masukkan CHMOD spasi strip R besar spasi 777 spasi atau OPT garis miring prints 3 atau lib, enter. Lalu masuk ke FileZilla, double klik lib yang terkunci ini. Nah, double klik temps, double klik apw new temp, double klik static, double klik apw new temp, double klik image. Lalu geser contoh desain 1 ke kanan, tekan OK. Public code juga samakan cara seperti yang tadi, tekan OK. Lalu kita klik titik 3 di Chrome, cari setting, lalu pilih privacy dan security, lalu klik clear browsing data, cukup centang change image dan file, terus data, lalu masuk ke web, refresh. Lalu buka putih, masuk ke root, isi berdasarkan yang ada di PPT-nya, yang anu. Tik nano, spasi, namanya kecil, copy, lalu masuk ke PATI yang tadi, putih, tekan ke kanan, enter. Hapus pada bagian div yang bagian pertama. Lalu Ctrl X, ketik Y, enter. Lalu masuk ke repository lagi dan refresh. Maka sudah hilang bagian hijau yang di atas. Langkah ketiga yaitu merubah struktur menjadi DDC 23 Bahasa Indonesia. Yang pertama, pada garis miring, double klik, cari OPT, dan klik eprint 3, lalu cari arsip, karena terkunci, kita masuk ke PATI. Ketik di sana, chmod, spasi, strip, R, spasi 777, spasi, atau OPT, atau eprints 3, atau arsip.
lalu tekan enter. Lalu balik ke FileZilla, double klik repository, double klik CFG, klik kanan pada subjek, repository, double klik CFG, klik kanan pada subjek, lalu download, lalu akan muncul subjeknya di sebelah kiri. Lalu buka file subjek tersebut di Notepad. Mulai dari Notepad. Mulai dari bagian 46 sampai bawah, blok sampai bawah. Lalu backspace. Lalu buka di Notepad subjek Indonesia Eprint, edisi 23, dan telah disediakan dalam file. Lalu tekan Ctrl A, Ctrl C. Lalu balik ke dalam file subjek, pastikan copy paste bagian bawah, lalu klik Ctrl S. Setelah itu, lalu balik ke FileZilla, lihat di sebelah kiri yang subjek, klik kanan, upload, oke. Lalu masuk pati yang telah di-root, bin atau import. Selanjutnya, setelah sudah dimasukkan yang tadi, kita tekan yes, enter. Sudah selesai, lalu kita refresh pada bagian repository. Dan hasilnya berubah seperti ini. Setelah login, lalu lihat pada bagian atas, admin, dan klik. Lalu pilih config tools, edit subject, lalu pilih university struktur pada bagian divisi. Pada bagian subject name, isi subject name, isi Win Imam Monjol. Subject name Win Imam Monjol. Pada bagian deposit biarkan saja no. Pada bagian subject ketik Win Imam Monjol Padang. Harus cek. Setelah masuk, lihat pada bagian subject ID string, ketik fah, lalu create. Setelah itu, pada bagian subject name, ketik fakultas adab dan humaniora. Fakultas adab dan humaniora. Pada bagian deposit biarkan saja 0, lalu tekan save.
Lalu klik pada bagian atas Winnie Mojo Padang, dan pada bagian subject ID string ketik FDIK, lalu create. Setelah itu pada bagian subject name ketik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Pada bagian deposit biarkan saja 0, lalu tekan save dan change. Lalu klik pada bagian atas Fakultas Adab dan Humaniora, subject ID string isi SPI. Create Sejarah Peradaban Islam. Lalu hiaskan depositnya, tekan save and check. Lalu klik pada bagian atas Fakultas Adab Humaniora, subject ID string, ID stringnya BSA. Lalu create. Isi bahasa dan sastra Arab. Lalu hiaskan depositnya, lalu tekan save and check. Lalu klik pada bagian Fakultas Adab Humaniora, subjeknya ID stringnya IPII. Create. Lalu subjeknya isi nama kepanjangan IPII, Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Lalu hiaskan depositnya, tekan save dan change. Lalu klik pada bagian atas Fakultas Dakwah, PMI, Dakwah dan Ilmu Komunikasi. PMI, lalu create pengembangan masyarakat Islam. Hiaskan depositnya, save change. Lalu klik pada bagian atas Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Subject ID stringnya isi BKI. Create. BKI itu Bimbingan Konseling Islam. Lalu kita ketik kepanjangan BKI. Dan Konseling Islam. Hiaskan depositnya, lalu tekan save and check. Hasilnya, maka kita bisa lihat di sini yang kita tambahkan tadi ada Fakultas Adab Humaniora, Bahasa dan Sastra Arab, IPII, SPI, yang dakwah ilmu komunikasi ada di BKI sama PMI. Selanjutnya kita akan membuat 2 user sebanyak 2 akun dengan ketentuan yang pertama kita bisa create usernya, yaitu sebagai editor yang pertama, username-nya Karunia, create user. Ya, sebagai editor, masukkan next, email address-nya karunia@gmail.com.
Paspornya rahasia. Laila. Sini Karunia. Lalu kita save and return. Nah, ini sudah terbuat. Laila Karunia ini sebagai editor dari Apprance ini. Selanjutnya kita akan membuat pemustaka atau kontributor. Masuk ke admin, system tool, create user. Username-nya kita buat Ari. Create user sebagai user. Lalu kita buat next, lalu emailnya ari@gmail.com. Paspornya rahasia. Namanya Ari Imansyah. Nah, jadi udah terbuat user dari Ari Irmansyah. Kita bisa masuk dengan akun admin, akun Laila sebagai username, Karunia, paspornya rahasia. Nah, ini dia akun dari Laila yang sebagai editor. Lalu kita bisa mencobakan untuk Ari Imansyah tadi sebagai user. Ari, paspornya rahasia. Nah, ini dia akun dari Ari sebagai user. Jadi kita akan menambahkan item oleh usernya. Yang pertama, login sebagai user Ari. Paspornya rahasia. Login. Klik new item. Item tab-nya pilih thesis. Tekan next. Pada tombol upload, pilih choose file. Masukkan file cover yang berada di download, file pendukung UAS. Pilih file cover dan halaman awal, lalu open, lalu lihat di visible to, pilih anyone, oke. Lalu pilih file, masukkan abstrak, open, pilih anyone, pilih file lagi, choose file. Yang ketiga, pendahuluan, open, pilih to anyone, pilih file lagi, 4 literatur, open, pilih repository staff only. Anyone, repository staff only. Pilih file, 5 metodologi, open,
repository staff only. 5 terakhir. 6 pilih file, analisis itu repository staff only. 7 kesimpulan to anyone. Oke. Yang ke-8 bibliografi open itu ke anyone, bibliografi ke anyone. Lalu tekan next. Title copy paste dari file judul dan abstrak. Langkah selanjutnya kita mengcopy paste dari file judul abstrak.txt. Judulnya kita copy dari sini. Ctrl C, Ctrl V. Abstrak dari file pendukung dari notepad-nya. Ctrl C, Ctrl V. Thesis time-nya diploma. Thesis name, author, creator, Ari Irmansyah. Kreator Ari Irmansyah. Divisionnya Fakultas Adab dan Humaniora, Ilmu Pusaka Informasi Islam. Public detail unpublished. Oke, data year 2023. Data type completion. Institution UIN Imam Bonjol Padang. Oke. Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Selanjutnya kontak email address itu di kontak email address tambah. Kita tambahkan kontaknya ari@gmail.com. Pilih DDC-nya 025. Selanjutnya kita pilih DDC-nya 025 operasional, tambahin 025 operasional perpustakaan arsip, perpustakaan add. Oke. Kita tekan deposit item now. Nah, maka sudah ke-publish hasil dari tesisnya Ari. Lalu kita logout. Selanjutnya untuk langkah ke-7, item tesis diperiksa oleh editor dan diupload. Masuk ke akun editor, Karunia, password, rahasia, login. Lalu lihat pada bagian atas yaitu review, lalu di sana akan menampilkan tesis si Ari. Lalu kita melihat tesisnya si Ari. Setelah tampil, lihat pada bagian logo action, bagian logo pertama, tekan. Lihat pada tombol bagian atas move to repository.
Udah selesai, lalu kita buka tab baru, repository titik tes titik ac titik id, enter. Maka tampilannya akan muncul seperti ini. Langkah 8, menampilkan thumbnails yang telah diupload oleh user. Nah, yang pertama masuk ke putih, login. Nah, ini udah di root. Jadi kita tekan su spasi appearance, enter. Lalu kita tekan cd spasi atau opt atau appearance 3, enter. Lalu tekan bin atau epadmin spasi redo underscore tom miles di repository. Lalu tekan enter. Lalu ketik exit, enter. Root lagi, kita masukkan nano spasi etc atau image magic strip 6 atau policy titik xml, enter. Lalu cari polisi domain yang PDF. Lalu hapus pada bagian non-nya. Kita hapus non-nya. Diganti dengan read. 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 Write. Ctrl X. Lalu ketik Y, enter. Lalu ketik su appearance, enter. cd spasi atau opt atau appearance 3, enter. Lalu ketik bin atau epadmin spasi redo underscore tom miles repository, enter. Sudah selesai, maka kita refresh di repository tes CID. Maka tampilannya akan muncul seperti ini, seperti thumbnailnya udah muncul. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.